saya atas nama Ida Betara Bersumpah Sang Hyang Widi Betara Betara sudah membantu orang tahun 2012. Kak ini sebagai saksi di Sanur, ratusan juta saya bela. Ketika hilang uang itu saya tidak pernah menuntut untuk dikembalikan uang. Ketika saya membantu dengan keikhlasan, saksi nyata hidup umur 85 tahun. Masih bersaksi kisah saya 2012 membantu orang untuk berbuat kebaikan. Om Swastiastu Mas Namusita. Om Swastiastu Kak, Swastiastu Pak Jero Dasaran. Salam rahayu buat teman-teman Titian, Ratu Titian dimanapun berada yang kebetulan hari ini menonton YouTube Ismaya Jaya. Izinkan saya Ketua Putri Ismaya Jaya Tujuru Bima ingin bercerita kisah lama. Kebetulan kakeknya ini Kak Rawag adalah orang yang dulu pernah saya bantu. Jadi Kak Rawag ini adalah sepuh di Sanur. Sanur mana Kak? Banjar Singgi. Banjar Singgi. Nah Kak Rawag disarangin ala Jero Dasaran. Saking tapak sireng ya Jero ya. Asli Nusa. Asli Nusa Penita. Ini tidak sengaja. Saya tidak membuat konten atau apa sengajaan. Demi Sang Hyang Widi demi Betara Betara ini bersaksi Betara Brahma akan menceritakan kebenaran kisah ketika saya membantu kakeknya itu ratusan juta habis keluar empat. Dan ketika uang itu tidak kembali pun tidak ada masalah, tetap baik sama kakeknya dan tidak memasalahkan uang itu kan begitu Kak ya. Jadi Kak Rawag ini dulu punya masalah tanah ya Kak, dulu punya masalah tanah berperkara sampai akhirnya sertifikat yang kakek ini mau bantu ditahanlah di Polda Bali waktu itu tahun 2012. Nah saya dimintain tolong sama Kak Rawag, ketemulah sama pengacara senior, saya nggak mau sebut biar nggak salah ya abang. Ketemu pengacara senior. Itu ketika ketemu pengacara senior kita diskusi sampai akhirnya ya kita sebutin aja namanya Kak ya. Pengacara senior itu si Bang Togar Tumorang, dokter sekarang beliau udah seperti saudara sekarang sama saya. Dulu lawan saya itu Bang Togar itu musuhan sama saya, walaupun saya pengacara, saya berdebat sama Bang Togar sampai kerata dulu di tempat kita pertemuan awal sampai akhirnya kita ke Polda dan saya akhirnya bisalah mengambil sertifikat itu di Polda kayak dengan kita diskusi damai, saya bisa mengambil sertifikat yang ditahan di Polda dan kita buat perjanjian di notaris untuk ditaruh di notaris adnyanya. Nah saya waktu itu membantu kakeknya untuk proses sertifikat itu ratusan juta kayak untuk ngeluarin uang, bukan 100, 200, ratusan juta saya bantu untuk ngurusin ya kayak banyak itu ya Wak. Berapa kira-kira itu Kak? Aduh, udah terhitung waktu itu. Udah terhitung. Pokoknya di bawah 1 miliar. Semua. Semua untuk ngurusin surat. Bantuan ya. Saya tahu sendiri ngurusin surat tanah. Gimana ceritanya Kak? Tanahnya di mana itu tempatnya? Jadi tanah tahun berapa? Tadi tanah itu saya beli tahun 2007 oleh bos saya. Sudah itu begitu saya mau bikin sertifikat ada pemblokiran. Ada pemblokiran dari si sudah itu akhirnya saya minta bantuan sama juru mangku Pak Ismail ya. Dulu panggilnya Mas. Ya Pak Ismail. Akhirnya dibantu oleh dia. Mungkin waktu membantu itu yang kita lawan ada yang beli namanya si ini ya orang Surabaya pengusaha top di Surabaya itu orang bos gede ya saya lupa namanya gimana akhirnya dia yang membantu semua tapi sudah banyak mau ngabisin duit tapi tanah itu tidak tahu lagi ada yang lawyer yang bilang bantu tapi nggak ada apa-apa sampai sekarang tanah itu jadi hilang. Jadi itu tanahnya di depan persis pantai Pendawa. Pendawa di pinggir depan, pantai. Di belakang pura itulah tanah yang saya bantu 22 are. 22 are ya. Yang pakai parkiran sekarang. Itu sebenarnya tanah sudah jelas saya bantu Kak Rawag dulu sampai ngabisin uang ratusan juta. Ketika itu perjanjian adalah ketika bisa selesai lah terjual kita akan dikembalikan uangnya dan ada kompensasi lebih lah. Ternyata sertifikat itu di notaris kena mafia Kak Rawag. Saya waktu itu masuk penjara apa enggak ya?
ketika itu. Kalau saya nggak ikut ya, saya kena penjara pertama. Kita dijual sama pengacara tanpa sepengetahuan saya, padahal di situ ada tanda tangan saya. Harus ada izin saya untuk menjual karena saya ikut terlibat ngurusin sertifikat itu. Nah, dia ditipu oleh oknum orang dari luar, dari oknum dari luar nipu sertifikat itu sampai beralih pindah tangan. Kita sudah proses, akhirnya saya ikhlas. Saya nggak mempermasalahkan, saya tetap tidak marah sama kakeknya. Padahal kakeknya ini pakai uang itu ratusan juta, bukan sedikit untuk memproses itu. Saya ikhlasin ketika saya berpikir uang itu Tuhan bisa menguji, mengambil kita dengan berbagai macam cara. Jangan sampai gara-gara uang kita bunuh orang, kita sakiti orang, kita caci maki orang. Belum tentu uang itu akan berkah pada kita. Mungkin kalau uang itu masih sama saya punya sakit stroke, sakit jantung, atau saya mungkin meninggal, percuma punya uang. Tapi ketika kita ikhlaskan, Tuhan berbagai macam cara, jalan Tuhan untuk mengambil. Belajarlah ikhlas. Itu yang saya lakukan tahun 2012 Kak ya. Ya 12. Ini bukan baru saya berbuat baik. Kak ini tahu dari dulu, cuma saya nggak pernah expose, nggak senang main medsos, nggak punya YouTube, nggak main FB, nggak apa. Saya berbuat ya berbuat. 2012 sudah membantu orang ratusan juta. Yang saya lakukan, kan begitu Kak? Benar Kak? Ini Kak? Betul. Ini saya luasnya ya memang benar itu. Oh, memang benar. Tidak rekayasa. Kebetulan kaknya juga mau ketemu saya nih, bukan saya minta, dia udah berbulan-bulan nih kaknya mau nemuin saya sama jodohnya. Nah, kebetulan saya masih sibuk keluar dari tahun kemarin Kak ya, dari tahun kemarin. Nggak bisa ketemu. Nggak bisa ketemu, akhirnya baru hari ini bisa ketemu. Ya untung Kak masih sehat. Berapa umur sekarang Kak? 85. Kaknya umurnya 85 tahun, bayangin masih sehat, kenceng, masih kuat kaknya ini berjalan naik motor dari Sanur ke sini. Kaknya ini masih sehat dan luar biasa. Tetap Kak sehat. Semoga apa yang kita lakukan dulu Kak, biarkan karma yang akan membalas. Saya pun sudah ngikhlasin apapun itu, biarkan semesta yang balas. Kita ditipu juga sama yang atas sama sebelumnya kan Kak. Yang orang di situ itu. Orang yang di situ ya udah, karma itu tidak akan pernah tidur. Ketika siapa yang menonton, mudah-mudahan yang berperkara yang nipu Karawang, nipu saya, nipu Bang Togar, nipu notaris, dia melihat video ini karena saya yakin dia menonton. Karma itu tidak akan pernah tidur dan karma itu tidak akan pernah salah mencari jalan. Boleh saat ini kau bahagia, bisa dapat uang banyak, nipu orang, tapi ingat suatu saat kau akan dihabisi oleh perbuatanmu sendiri, penderitaanmu. Ketika sebelum mati kau akan mengalami sakit yang luar biasa, stroke lah kamu, mengalami penderitaan, tidak bisa kemana-mana, sakit, tidak dapat tidur saja, habis-habisan uang untuk biaya berobat. Itulah hukum bagi orang-orang serakah, orang-orang jahat yang ngambil tindakan dengan tidak benar untuk mendapatkan materi dan kekayaan serta kekuasaan. Hukum karma pasti tetap ada. Itu Kak yang kan benar. Cuma niki. Pak Juro asli mana Pak Juro? Niki tinggal di mana mungkin? Tinggal di sini di Pejeng. Di Pejeng ini Pak Juro awal Kaknya. Pak Juronya sudah berteman lama nih sama Kaknya. Jadi sambil ngobrol-ngobrol tentang yayasan dan pergerakan, semoga kita tetap semeton Pak Juro, sukses niki pemargi untuk selalu kita bisa menjadi semeton di tanah Bali. Itu aja Kak ya. Bagus. Sukses semua. Sukses semua sama-sama penonton YouTube Ditya. Ingat like dan komen, share, dibagikan agar diketahui kebaikan itu saya lakukan bukan bahkan baru atau pencitraan untuk mencari panggung, tidak. Sudah dulu melakukan kebaikan dan banyak lagi kisah-kisah saya membantu orang yang belum saya videokan. Tunggu saja ketika memang alam semesta mengizinkan pasti akan terjadi. Swaha. Terima kasih. Salam sejahtera.